Langsung aja kita langsung cek bagian bawah-bawah kolong, karena kalau kita lihat tadi bodinya masih oke ya. Tapi kita tidak videokan bagian bodi ini seperti ini. Ternyata bagian kolongnya banyak yang bolong-bolong dan berkarat seperti ini. Ini sasis bodi itu berkarat dan bolong-bolong. Nih aku tidak bisa ngomong nih saya nih. Posisinya ya kondisinya mobilnya seperti ini. Jadi buat teman-teman semua, apabila pengecek mobil itu ada baiknya teman-teman ngecek itu mulai dari kolong, dari mesin, dari semua komponen lah, semua hal. Jadi kalau yang tanya ke saya itu mesinnya begini, ini layak dibeli enggak? Kalau saya itu nilai mobil itu tidak cuma dari mesinnya aja, tapi secara keseluruhan, baik bodi, sasis, kolongnya, dalamnya, interior, itu semuanya kita cek ya. Jangan sampai cuma ngecek mesin bodi mulus terus kita lupa tidak ngecek bagian kolong, karena di bagian sini itu bisa terlihat sesuatu yang membuat kita bisa membatalkan pembelian mobilnya. Ini contohnya seperti ini. Sasisnya itu banyak berkarat dan menurut saya itu sudah tidak bisa diperbaiki. Kalaupun diperbaiki itu banyak sekali biayanya, karena kita harus nyuak sasis, ganti plat yang di sasisnya juga. Memang sasisnya mobil ini itu tipenya monokok ya, jadi sasis sama bodi jadi satu, tapi penguat bodinya itu berdana itu kropos seperti itu ya. Ini sebelah knalpot itu udah kropos. Nah itu kalau kita mau perbaikan kan berarti harus motong penguat sasis, penguat bodinya itu yang kayak sasis itu. Nah itu kita ganti plat gitu. Terus ini mesinnya sudah bocor-bocor, walaupun kilometer itu 100 ribuan ini informasinya. Nanti kita cek kilometernya, karena kita datang, karena kita curiga langsung aja kita ngolong-ngolong seperti ini. Nah, ini ternyata kita temukan hal-hal yang membuat kita itu berpikir ulang lagi untuk menego mobil ini ya. Buat teman-teman semua seperti ini kondisi mesinnya. Nah, ini mesinnya seperti ini. Kalau karat-karat di mesin seperti ini sih bisa jadi karena cairan pembersih salon ya. Tapi kalau cairannya terlalu merusak begini ya, kita juga berpikir juga kenapa kok karatnya banyak-banyak banget seperti ini, sampai sudah di anti karat pun masih tembus ya, anti karatnya tetap ada karat-karatnya seperti ini. Jadi seperti itu, ini pemeriksaan kita. Ini pemeriksaannya mobil yang keberapa ya, saya lupa. Karena tadi itu sudah ngecek 2 atau 3 tapi nggak ada yang unitnya masuk. Dan kemarin kita nemuin Innova itu 2007 G, itu kita cek kilometer 250.000. Setelah kita cek kok kilometernya tinggi 250.000, akhirnya kita batalin pembeliannya. Besoknya atau 2 hari lagi, setelah 2 hari setelah kita pengecekan itu, ternyata diiklankan lagi mobilnya. Setelah kita tanyain mobilnya itu, ternyata harganya juga sudah naik, sudah pindah ke penjualnya, sudah beda. Terus saya tanya kilometer, ternyata kilometernya jadi 140.000. Jadi buat teman-teman semua, kilometer jangan jadikan patokan, tapi kondisinya mobil itu sesuai atau tidak. Nah itu yang kita harus pintar-pintar jeli-jeli untuk membandingkan dan melihat kondisi mesinnya itu seperti apa. Gitu buat teman-teman semua. Ini seperti ini kondisi mesin, dan remnya juga seperti ini. Nah teman-teman hati-hati ya. Nah ini mumpung pas hari raya, bentar lagi hari raya Idul Fitri, jadi banyak pedagang atau penjual yang berusaha untuk menjual kendaraannya. Nah ini kita harus selektif dan pilih benar-benar mau unit yang kondisinya bagus kalau mau beli ya. Oke, ini bagian mesin yang kilometer masih 100.000 itu sebenarnya kalau menurut saya yang sering saya lihat itu belum bocor-bocor. Jadi sekelas mobil ini tuh kalau kilometer masih 100 ribuan seperti ini belum ada bocor-bocor, terus belum ada karat-karat tentunya. Terus belum seperti inilah, gitulah intinya. Jadi ini kilometer kalau menurut saya ya mungkin bisa dipertanyakan kenapa kilometernya rendah seperti itu. Itu teman-teman semua, kita lanjut pengecekannya ya. Oke teman-teman, kita sudah cek unitnya dan kita sudah berbuka puasa. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pemeriksaan unitnya, kemudian sudah buka puasa dan sekarang kita mau jalan pulang.
eh buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di Ramadan ini kita selalu senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran selalu, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi kita pemeriksaan ini, pemeriksaan yang keberapa kali itu juga sudah berkali-kali saya meriksa, dan seperti itu kondisinya. Kita sudah komunikasi sama penjualnya, itu kita tanya-tanya kondisinya gimana ya, namanya yang jual katanya bagus segala macam lah, pokoknya kondisinya siap pakai, siap jalan. Setelah kita periksa dan kita lakukan pengolongan di bawah, itu kondisinya ya seperti itu. Kita tidak bisa ngomong karena perjalanan kita itu untuk mencapai ke mobil itu sekitar 3 jam PP belum sama berhenti. Jadi kalau berhentinya 1 jam makan, sholat, ya berarti kita butuh waktu sampai 4 jam untuk pemeriksaan unit 1 itu. Padahal kita pemeriksaan dari pagi, ini udah malam ya. Jadi kita meriksa tadi itu beberapa unit, tapi nggak masuk juga. Jadi kita kondisinya standar-standar sih, jadi nggak saya videokan, belum layak untuk masuk kriteria kita, ya sudah gitu. Lanjutnya kita tadi yang menurut saya nggak sesuai apa yang diomongkan sama penjualnya kan gitu. Jadi penjualnya bilangnya kondisinya istimewa, servis record segala macem. Ya kalau servis rekodnya seperti apa kata yang jual, ya kita nggak bisa dibuktikan kan akhirnya gitu, seperti itu. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah subscribe, kemudian sudah kirim video, kirim foto tentang pengecekan mobil yang teman-teman jauh dari saya. Tapi mohon maaf sekali lagi, pemeriksaan mobil yang hanya kirim video atau kirim foto itu tidak bisa saya pastikan kondisinya seperti apa. Balik lagi bahwasanya pemeriksaan mobil untuk dibeli itu kita harus meriksa semua komponen, mulai mesin, transmisi, rem, gardan, kopling, itu suspensi, kemudian steering system itu kita cek semua, elektrikal kita cek semua, kita scan juga, ABS kita cek juga. Dan kalau cuma ngirim video foto mesin, terus tanya ke saya, ini layak nggak dibeli? Ya tentu saya tidak bisa menyatakan layak atau tidak, hanya dari foto atau video, karena ilmu saya belum sampai jangkauannya ke sana. Jadi ilmu penerawangan saya nggak punya. Jadi memang harus real, kita datang, kita tes jalan juga. Karena setelah selesai pengecekan fisik ya, fisik itu mobilnya, bodinya, mesinnya, transmisi, pokoknya overall yang ada di mobil itu kita cek itu lolos. Kita lakukan test drive, fungsinya untuk mengetahui sistem-sistem yang ada di mobil itu bekerja sebagaimana mestinya atau tidak. Nah kalau nanti dari pengecekan itu pasti biasanya ada, oh ini bearing rodanya, oh ini remnya kok agak ambles gitu kan, itu dari ketahuan semua. Oh ini bermasalah di gardanya, bunyi dengung umpamanya kan, nah itu kan ketahuan gitu kan. Nah itu rinciannya seperti itu, perbaikannya sekian. Setelah di total ternyata mobil itu tidak layak untuk dibeli kan, seperti itu kesimpulannya gitu loh. Jadi kalau hanya dari video, dari foto yang dikirim ke saya, tentu saya tidak bisa memastikan mobil itu layak dibeli atau tidak. Karena terus terang ilmu saya itu ilmu pasti yang harus kita datang ke unitnya gitu loh teman-teman ya. Ini saya bantunya cuma sebatas itu. Lebih dari itu ya saya harus datang kan gitu. Itu teman-teman, jadi tetap semangat di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, untuk mendapatkan berkah dan ampunan, dan banyak hal lah yang kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Jauhin maksiat dan tetap kita semangat untuk kerja keras. Gimana caranya kita bisa mewujudkan impian kita. Sekarang kita pulang karena sudah malam, ini sudah jam 8:30 malam, kita belum sampai rumah. Mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar notifikasi video saya selalu masuk ke teman-teman semua. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan masih jauh, santai kita. Nah malam-malam ini habis makan maghrib, buka puasa itu terus jadi ngantuk kalau udah jam 8:30 malam baru mau sampai rumah. Itu perjuangannya. Mudah-mudahan yang pesan-pesan mobil ke saya itu enggak sampai hari raya Idul Fitri semuanya sudah bisa
apa namanya, terpenuhi lah keinginannya untuk bisa mendapatkan mobil. Gitu ya. Sekarang kita lanjut pulang aja. Ini sebentar lagi sampai rumah. Tinggal lampu merah kemudian pulang.